Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hari Nursin, NPM saya 251000120. Saya berasal dari kelas C angkatan 2025. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Nah, jadi gini teman-teman dan rekan-rekan sekalian, hukum itu sebenarnya cerminan dari peradaban. Nah, di kehidupan sehari-hari, hukum perdata, khususnya bagian perikatan, itu penting banget karena dia mengatur hal-hal kayak perjanjian, kontrak, dan tanggung jawab antara satu orang sama orang lain. Tapi yang jadi masalah, hukum perdata yang kita pakai sekarang itu masih peninggalan Belanda dari tahun 1847. Nah, namanya KUHP Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Setelah Indonesia merdeka, hukum itu tetap dipakai biar nggak ada kekosongan hukum. Tapi ya sering perkembangan zaman, banyak banget bagian yang udah nggak relevan sama kondisi sekarang. Nah, jadi permasalahan hukum sekarang itu masalahnya dunia udah berubah banget. Sekarang ada transaksi digital, e-commerce, vintage, dan macam-macam bentuk kontrak yang baru. Sementara KUHP Perdata yang kita punya tuh belum bisa ngatur hal-hal kayak gitu. Akhirnya muncul dua masalah besar. Yang pertama itu adalah ketidakpastian hukum. Karena aturannya nggak jelas, penyelesaian sengketanya jadi ribet. Yang kedua adalah kesenjangan keadilan, terutama buat pihak-pihak yang posisinya lemah, misalnya konsumen di kontrak digital. Nah, makanya hukum perikatan perlu banget diperbaharui biar lebih update sama dunia modern yang kita jalani sekarang itu. Nah, kenapa sih harus diperbarui? Jadi, pembaruan hukum ini tuh bukan cuma formalitas, tapi kebutuhan nyata. Hukum harus bisa ngikutin perkembangan zaman, terutama era digital yang serba cepat dan lintas batas negara. Konferensi Nasional Hukum Perdata ini juga jadi ajang buat nyatuin pandangan dari akademisi, praktisi, sama pemerintahan, biar hukum kita nggak cuma modern, tapi juga tetap mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Nah, terus juga ada isu-isu penting yang dibahas. Nah, ada beberapa poin penting yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, hukum kita perlu ngambil inspirasi dari prinsip-prinsip hukum kontrak internasional kayak UNIDROIT, Flash. Yang kedua, hukum perdata Islam juga perlu diakomodasi, asalkan tetap sesuai sama aturan nasional. Yang ketiga, hukum adat harus tetap dihormati karena hukum adat itu kan hidup di tengah masyarakat. Nah, mencerminkan keadilan yang lokal. Kemudian yang keempat, perlu banget ada sinkronisasi antar peraturan biar enggak tumpang tindih. Terus yang kelima, jangan lupa soal perlindungan hak anak dan perempuan, terutama di bidang keluarga dan adat. Jadi pembaruan hukum ini nggak cuma soal pasal-pasal, tapi soal nilai-nilai keadilannya juga. Terus kita lihat dari kondisi hukum yang sekarang, posisi hukum perdata kita udah agak campur-campur. Banyak pasal di KUHP Perdata yang udah nggak berlaku, ada yang diganti sama undang-undang baru, ada juga yang disingkirin lewat putusan hakim. Akibatnya hukum perdata Indonesia sekarang tuh nyebar di banyak aturan, nggak lagi satu kitab yang utuh. Di satu sisi bagus karena makin kaya, tapi di sisi lain jadi kurang rapi dan agak membingungkan gitu kalau mau diterapkan. Terus ada juga tantangan dan arah pembaharuan. Tantangan besarnya adalah gimana cara hukum kita bisa seimbang antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi kita harus tetap mempertahankan jati diri hukum Indonesia, tapi di sisi lain kita juga harus terbuka sama perubahan zaman. Jadi pembaruan hukum ini harus tetap menghormati kearifan lokal, tapi juga bisa nyatu satu sama sistem hukum yang global. Langkah yang udah dilakuin pemerintah sebenarnya udah mulai duluan nih.
lewat lahirnya KUHP baru di tahun 2023. Ini contoh nyata bahwa rekodifikasi hukum nasional bisa dilakukan asal serius dan konsisten. Nah, setelah KUHP target, berikutnya ya tentu saja KUH Perdata. Tujuannya biar hukum perdata kita bisa lebih modern, adil, dan sesuai sama nilai-nilai bangsa. Jadi buat kesimpulannya, pembaruan hukum perikatan ini bukan cuma soal ubah isi pasal, tapi ubah cara pandang terhadap hukum itu sendiri. Kita butuh hukum yang nggak cuma kuat di atas kertas, tapi juga nyambung sama realitas digital dan global yang sekarang. Kalau semua pihak, pemerintah, akademisi, dan masyarakat bisa kerja bareng, hukum perdata Indonesia bisa banget jadi sistem hukum yang modern, adaptif, dan berkarakter Indonesia. Oke, itu saja yang bakalan saya sampaikan. Semoga materi ini bisa ngasih gambaran tentang pentingnya pembaruan hukum perdata di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.